Namaste Meredos, kembali lagi di Thai Apps, channel belajar di India. Jika ingin mengetahui lebih lanjut tentang India, jangan lupa untuk subscribe ya, dan tekan tombol bel untuk notifikasinya. Namaste Meredos. Di video sebelumnya, sudah dijelaskan bahwa India pernah menjadi salah satu negara terkaya dan paling makmur di dunia. Pada zaman kuno, kontribusi GDP India mencapai 25% dari GDP total dunia loh. Namun, seiring berjalannya waktu, kekuatan ekonomi dan politik India mengalami penurunan yang signifikan. Ini disebabkan oleh banyak faktor, termasuk penaklukan dan kolonialisasi. Nah, dalam video ini kita akan menjelajahi faktor-faktor yang menyebabkan penurunan India pada era pasca kuno. Nah, di video ini kita juga akan membahas dampak penurunan ini pada masyarakat dan budaya yang terjadi di India. Pada abad ke-16, India diserbu oleh Kekaisaran Mughal. Kekaisaran ini adalah kekaisaran yang didirikan oleh Babur setelah ia mengalahkan Ibrahim Lodi dalam pertempuran pertama Panipat pada tahun 1526. Babur merupakan seorang raja keturunan dari dua kaisar terkenal, yaitu Timur Lenk dan Genghis Khan, kekaisaran terkenal yang dulunya memimpin kerajaan-kerajaan di Asia Tengah. Kekaisaran Islam ini, mereka telah memerintah India selama lebih dari 200 tahun. Meskipun banyak terjadi penurunan dan pergeseran budaya di India karena penjajahannya, selama periode Mughal, India mengalami masa kemakmuran ekonomi dan budaya besar. Nah, Kekaisaran Mughal ini baru mulai mengalami penurunan pada awal-awal abad ke-18. Pada abad ke-18, semenjak penurunan kerajaan Mughal, India dijajah oleh perusahaan Hindia Timur Britania. Perusahaan ini adalah perusahaan swasta yang diberi hak untuk berdagang di India oleh pemerintahan Britanianya langsung. Seiring berjalannya waktu, perusahaan Hindia Timur Britania semakin mendapatkan kekuasaan di India. Pada awal abad ke-19, perusahaan Hindia Timur Britania menjadi kekuatan politik dan ekonomi dominan di India. Orang-orang Inggris dari perusahaan ini menguasai India selama lebih dari 100 tahun. Selama periode ini, mereka menerapkan sejumlah kebijakan yang berdampak negatif pada ekonomi India. Kebijakan-kebijakan ini termasuk deindustrialisasi, aliran kekayaan, dan pengalihan tanah. Diawali dengan deindustrialisasi. Perusahaan Hindia Timur Britania menerapkan sejumlah kebijakan yang menyebabkan deindustrialisasi India. Kebijakan-kebijakan ini termasuk menerapkan tarif pada barang-barang India, mengimpor barang-barang Britania dengan harga lebih rendah, dan mendorong produksi bahan mentah di India untuk diekspor ke Britania. Deindustrialisasi India menyebabkan penurunan produksi ekonomi negara ini dan penurunan standar hidup bagi banyak penduduk India. Lalu ada aliran kekayaan. Aliran kekayaan adalah proses di mana perusahaan Hindia Timur Britania mengirim uang dari India yang banyak ke Britania. Uang ini digunakan untuk membiayai revolusi industri Britania dan memperkaya pemegang saham Britania. Aliran kekayaan lebih memiskinkan India dan membuat sulit bagi negara ini untuk mengembangkan ekonominya sendiri. Pengalihan tanah adalah proses di mana perusahaan Hindia Timur Britania merebut tanah dari petani India. Tanah ini kemudian digunakan untuk menanam tanaman untuk diekspor ke Britania. Kehilangan tanah ini menyebabkan kemiskinan dan kelaparan yang meluas di India. Nah, karena ini, India mengalami penurunan ekonomi pada abad ke-18 dan ke-19. Penurunan GDP India yang awalnya dari 25% pada masa kuno menjadi hanya 2% hingga 1,5% karena proses kompleks dengan banyak faktor. Faktor-faktor terpentingnya seperti yang sudah disebutkan meliputi penurunan Kekaisaran Mughal, kenaikannya kolonialisme Britania, deindustrialisasi, dan aliran kekayaan. Nah, sayang sekali ya Meredos, dari suatu peradaban yang sangat berkontribusi pada dunia melalui seni, budaya, dan ilmu pengetahuan, karena dampak kolonialisme yang sangat menghancurkan menjadikannya negara yang sangat terpuruk dan jatuh miskin. Sekian video dari kami. Bila ada pertanyaan, boleh untuk ditinggalkan di kolom komentar ya. Kavi Alvidana Kenna Firmilengge.